Shalom, damai di hati. Selamat pagi jemaat Gebim Gloria Jakarta Selatan. Kita menikmati anugerah kasih Tuhan di pagi hari ini. Dan sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, marilah sama-sama kita siapkan hati untuk berada di hadiratnya dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita bersama dan kita berdoa. Mari berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Bapa, karena kemurahan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Melewati semalam, Tuhan jaga lindungi kami dalam istirahat. Bahkan melewati sebulan, kami menikmati tuntunan, perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih setia-Mu. Saat ini kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, bantu kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti firman-Mu, terlebih memberlakukan setiap maksud dan kehendak firman-Mu dalam sikap, kata, dan perbuatan kami. Ini doa kami, berfirman ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan Alkitab untuk hari pertama 1 April tahun 2024 terdapat pada Injil Matius 28 ayatnya yang kedua dan yang ketiga. Bunyinya demikian. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Ayat yang ketiga, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Demikian pembacaan Alkitab. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah sama-sama kita mengikuti renungan harian untuk Senin 1 April 2024 di hari ini. Judul renungannya adalah Malaikat Tuhan sebagai Penolong. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan Yesus, malaikat Tuhan adalah makhluk surgawi yang selalu diutus oleh Tuhan Allah untuk membawa pesannya kepada manusia. Dalam fungsinya, malaikat Tuhan memberi petunjuk atas perintah Tuhan Allah. Misalnya kepada Abraham, saat Tuhan Allah melarang untuk mempersembahkan anaknya yang satu-satunya, yaitu Ishak, pada Kejadian 22 ayat 11 dan 12. Juga ketika Tuhan Allah memerintahkan malaikatnya untuk berbicara kepada Filipus dalam peristiwa perjumpaan dengan Sida dari Ethiopia, yaitu pada Kisah Para Rasul 8 ayat 26. Begitu pula kehadiran malaikat Tuhan pada peristiwa
kebangkitan Yesus Kristus yang ditandai dengan gempa bumi yang hebat dan menggulingkan batu penutup kubur, lalu duduk di atasnya. Hal ini menunjukkan betapa dahsyatnya kuasa Tuhan Allah melalui kehadirannya malaikatnya dalam peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, peristiwa ini meneguhkan kemenangan Yesus Kristus atas kuasa maut, karena tidak ada satu kuasa pun di bumi ini yang dapat merintangi kebangkitannya, termasuk batu yang menutup kubur itu. Penampakan malaikat Tuhan dengan wujud bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju, mengartikan betapa sucinya kuasa yang membangkitkan Yesus Kristus. Sebagai keluarga Kristen, sangat menarik untuk direnungkan dalam kehidupan kita di masa kini tentang adanya malaikat yang sering dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan kita, dilakukan dalam kehidupan ini. Memang sebagai manusia kita sering merasa tidak berdaya, penuh keterbatasan dan kekurangan. Ada masa di mana kita membutuhkan penguatan, penghiburan, dan kepastian hidup di mana di saat segala sesuatu seolah-olah tidak menentu. Disinilah kita harus mengakui bahwa ada Tuhan Allah yang berkuasa dan dapat memberi pertolongan serta mendatangkan kebaikan, baik secara pribadi maupun keluarga. Di masa-masa berlakunya pertolongan Tuhan Allah, maka di sanalah kita dapat merasakan pertolongannya melalui malaikat-malaikatnya. Pada Mazmur 91 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-12. Oleh sebab itu, datanglah terus kepada Tuhan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Tetaplah bersandar dan berharaplah kepadanya, dan lihatlah cara kerja Tuhan Allah melalui kehadiran malaikat-malaikatnya yang ada di sekitar kita, yang selalu siap menolong. Amin. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, terima kasih Engkau memakai malaikat-malaikat untuk menyatakan karya-Mu bagi kami. Pakailah kami juga untuk menjadi alat-Mu di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Amin.